Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Dewan Penguji. Perkenalkan, nama saya Sheila Guston, mahasiswa dari Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing, yaitu Bapak Abdillah dan Bapak Dede Abdul Fatah, karena atas bimbingannya saya berhasil menyelesaikan penelitian ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Keberhasilan Program Pelatihan bagi Usia Produktif di Rumah Gemilang Indonesia Pusat atau RGI 01 Lasnas Al-Azhar Depok. Berikut kita masuk ke penelitiannya. Yang pertama di sini ada daftar isi yang berisi dari bab 1 dan diakhiri dengan bab 5. Kita mulai dengan bab 1, yaitu pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang. Salah satu karakteristik pengangguran di Indonesia adalah tingginya tingkat pengangguran dengan usia produktif, yaitu usia antara 15 sampai dengan 65 tahun. Dan berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada tahun 2018, diketahui terdapat 83,5% angkatan kerja merupakan angkatan kerja terdidik yang berlatar belakang pendidikan sarjana dan SMA ataupun SMK. Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidak menjamin mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka Kota Depok pada tahun 2019 dan 2020, di mana pada tahun 2020 terjadi kenaikan, dan pada 2019 sendiri terdapat 1,7 juta jiwa angkatan kerja usia produktif dan 738.000 diantaranya itu masih menganggur. Kemudian didukung oleh pendapat dari pakar hukum ketenagakerjaan Universitas Indonesia, yaitu Pahlawan Simanjuntak, yang menjelaskan bahwa pengetahuan saja tidaklah cukup, harus diimbangi dengan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri. Pahlawan juga mengatakan bahwa dalam mengatasi masalah pengangguran yang semakin meningkat, pendidikan nonformal memiliki andil yang sangat besar untuk mengatasi masalah tersebut beserta cara yang efektif dalam memeranginya. Untuk mendukung hal tersebut, hadirlah sebuah yayasan yang bernama Rumah Gemilang Indonesia, yang merupakan salah satu program dari Lasnas Al-Azhar Peduli Umat yang memiliki peran dalam mengentaskan pengangguran melalui pemberdayaan pemuda produktif dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan atau diklat, khususnya bagi mereka yang termasuk dalam golongan duafa atau kurang mampu. Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul Tinjauan Keberhasilan Program Pelatihan bagi Usia Produktif di Rumah Gemilang Indonesia Pusat atau RGI 01 Lasnas Al-Azhar. Berikut kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama adalah semakin bertambahnya angka pengangguran usia produktif di Kota Depok. Meskipun mayoritas berlatar pendidikan menengah ke atas, namun nyatanya hal tersebut tidak menolong mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Yang kedua, angkatan kerja pada masa kini masih belum memiliki keahlian atau keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh industri kerja maupun sebagai bekal untuk membangun usaha secara mandiri. Kemudian, pertanyaan penelitian yang pertama, sejauh mana keberhasilan program pelatihan yang diadakan oleh Rumah Gemilang Indonesia? Dan yang kedua, bagaimana efektivitas program yang diselenggarakan oleh Rumah Gemilang Indonesia? Lalu kita berlanjut ke tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian ini adalah menjawab dari pertanyaan penelitian yang sudah disebutkan tadi. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Di sini manfaat secara umum ya.
di mana secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan baik bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta maupun masyarakat luar, serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. Kemudian secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, khususnya dalam rangka meningkatkan optimalisasi program pemberdayaan dan pelatihan di Rumah Gemilang Indonesia. Berikutnya di sini ada sistematika penulisan skripsi dari bab 1 sampai dengan bab 5. Kita skip aja. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada landasan teori, di mana landasan teori pada penelitian ini terdapat 4 teori. Yang pertama mengenai program, yang kedua pelatihan, yang ketiga usia produktif, dan yang keempat adalah Rumah Gemilang Indonesia. Kemudian kita masuk ke penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu ini terdapat 5 penelitian dan semuanya merupakan jurnal. Lalu kita beralih ke kerangka pemikiran. Di sini saya akan meneliti mengenai efektivitas program Rumah Gemilang Indonesia serta keberhasilan program pelatihannya, di mana efektivitas ini saya menggunakan indikator efektivitas program menurut Niwayan Budiani dan indikator keberhasilan program pelatihan menurut Muhammad As'ad. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Yang kedua, objek penelitian, yaitu Rumah Gemilang Indonesia yang berada di Depok atau RGI Pusat. Selanjutnya, jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Lalu metode pengumpulan datanya melalui wawancara dan modul-modul yang diberikan oleh Rumah Gemilang Indonesia, serta metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Oke, selanjutnya kita beralih ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada sejarah dan profil dari Rumah Gemilang Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2009. Lanjut, kemudian ada visi dan misi, seperti program pada umumnya, yang pasti memiliki visi dan misi. Kita skip aja untuk bagian ini. Lalu kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu keberhasilan program pelatihan di Rumah Gemilang Indonesia yang terdiri dari 5 indikator yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sasaran pelatihan, di mana program ini harus mampu menetapkan sasaran yang jelas atau yang tepat. Rumah Gemilang Indonesia telah berhasil menetapkan sasaran pelatihan dengan sejelas mungkin, sesuai dengan tujuan atau output yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, indikator pelatih, di mana pelatih harus mampu mengajarkan pesertanya, sehingga pesertanya mampu mengerti materi yang diberikan oleh pelatih tersebut. Yang mana Rumah Gemilang Indonesia memiliki instruktur yang mampu membangun karakter para peserta, kemudian merupakan tenaga profesional yang ahli pada bidangnya masing-masing, dan juga mampu mengarahkan peserta sesuai dengan alur kinerja dari Lembaga Amil Zakat Al-Azhar. Selanjutnya, indikator bahan-bahan pelatihan, yang merupakan materi atau kurikulum yang disesuaikan atau yang ditetapkan oleh Rumah Gemilang Indonesia, di mana Rumah Gemilang Indonesia ini telah menyusun kurikulum pembelajaran sesuai dengan sasaran atau output yang ingin dicapai dan selalu melakukan pembaharuan kurikulum agar tepat dan sesuai dengan kondisi atau yang diperlukan pada saat ini.
Lalu kita lanjut ke indikator yang keempat, yaitu metode dan media pelatihan. Di sini, metode pengajaran diserahkan kepada instruktur, sedangkan manajemen atau Rumah Gemilang Indonesia sebagai pengawas dan pengawal agar instruktur mampu mencapai target pembelajaran yang ditetapkan oleh Rumah Gemilang Indonesia. Lalu Rumah Gemilang Indonesia juga telah menyiapkan fasilitas penunjang pembelajaran bagi peserta dengan cukup baik. Lalu kita beralih ke indikator terakhir, yaitu peserta. Dengan mengikuti program pelatihan di Rumah Gemilang Indonesia, peserta mengakui bahwa mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang belum pernah dipelajari sebelumnya, dan itu merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi mereka. Lalu juga mereka merasakan perubahan positif seperti kedisiplinan, etos kerja, dan keagamaan. Berikutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu efektivitas program dari Rumah Gemilang Indonesia, yang dimana harus memuat 4 indikator. Yang pertama, ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara peserta dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh program. Di sini, peserta pelatihan telah sesuai sebagaimana dengan sasaran yang ditetapkan oleh Rumah Gemilang Indonesia. Yang kedua, sosialisasi program. Bagaimana atau sejauh mana sosialisasi yang dilakukan oleh Rumah Gemilang Indonesia sehingga mampu menarik masyarakat untuk mengikuti program daripada Rumah Gemilang Indonesia atau dikenal oleh pada masyarakat secara umum. Yakni pada awalnya Rumah Gemilang Indonesia melakukan sosialisasi secara langsung seperti mendatangi masjid-masjid. Namun saat ini sosialisasi yang dilakukan yaitu secara daring melalui media sosial. Kemudian indikator yang ketiga adalah tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara tujuan program dengan yang sudah dihasilkan hingga saat ini. Secara keseluruhan, tujuan-tujuan dari Rumah Gemilang Indonesia telah tercapai, namun perlu adanya peningkatan pada beberapa aspek agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian indikator yang terakhir yaitu pemantauan program. Bagaimana upaya dari program tersebut agar melakukan pemantauan kepada peserta programnya. Dalam hal ini, Rumah Gemilang Indonesia telah membentuk pengurus alumni yang tergabung dalam sebuah grup di media sosial, yaitu WhatsApp. Kemudian mengadakan pertemuan rutin seperti pengajian untuk menjalin silaturahmi dengan alumni, kemudian juga mengadakan pengembangan alumni. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu penutup. Yang pertama di sini ada simpulan. Simpulan yang pertama yaitu program pelatihan bagi usia produktif di Rumah Gemilang Indonesia Sawangan, Kota Depok, dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan program pelatihan di Rumah Gemilang Indonesia telah memenuhi kelima indikator keberhasilan program pelatihan. Yang kedua, program pelatihan bagi usia produktif di Rumah Gemilang Indonesia Sawangan, Kota Depok, dapat dikatakan efektif. Hal tersebut disebabkan karena program pelatihan di Rumah Gemilang Indonesia telah memenuhi indikator-indikator efektivitas program. Selanjutnya kita masuk ke saran. Yang pertama, menambahkan
pelajaran bahasa Inggris dasar dalam muatan atau kurikulum pelatihan di Rumah Gemilang Indonesia sebagai tambahan pengetahuan dan keterampilan bagi para peserta untuk menunjang pekerjaan mereka ketika mereka lulus dari Rumah Gemilang Indonesia. Yang kedua, menambah materi seperti pivot table pada pelajaran Microsoft Office Excel untuk kelas kejuruan aplikasi perkantoran. Sebab mengingat keahlian membuat pivot table ini sangat berguna dalam dunia perkantoran. Yang ketiga, memperluas sosialisasi secara langsung, tidak hanya melalui media sosial, terutama sosialisasi secara langsung di Kota Depok itu sendiri, sebab mengingat pengangguran usia produktif di Kota Depok cukup tinggi. Yang keempat, lebih aktif dalam melakukan pemantauan kepada para alumni, terutama alumni yang masih belum memiliki pekerjaan. Yang terakhir, untuk peneliti selanjutnya, hendaknya dapat melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini, yaitu sejauh mana kontribusi Rumah Gemilang Indonesia dalam mengentaskan pengangguran dan meninjau apa saja penyebab alumni Rumah Gemilang Indonesia masih menganggur dan diharapkan dapat memberikan solusi untuk hal tersebut. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.